Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Analisa untuk Sabtu 14 September 2024. Kita di sini akan menganalisa beberapa saham yang berada di top loser ya. Top loser di 5 hari ke belakang yang ada di grup indeks saham syariah. Oke, kita mulai saja dengan emiten yang pertama di sini, yaitu ada SMIL atau SMIL dengan penurunan yang cukup lumayan di sini dari harga 360-an hingga sekarang berada di area harga 216. Apabila kita lihat di sini secara teknikal untuk trend line bearishnya bisa kita buat di sini sebagai area resistansi. Lalu sebagai area support tentunya yang pertama ada di sini ya. Area support dari sisi candlestick 184. Kemarin sempat turun di menuju sekitar harga 193 apa 194, diangkat lagi hingga sekarang penutupan terakhir kemarin di hari Jumat di 216. Mungkin di sini untuk area resistansi, di sini ada area resistansi juga di area harga 230 dari sisi candlestick juga. Apabila sahamnya di up lagi, setidaknya ada area resist pertama di 230, yaitu resistansi dari sisi candlestick untuk emiten SMIL ini. Oke, kita coba cek dulu ya dari sisi bandarmologinya saat dia mengawali pantulannya yang cukup tinggi di 30 April 2024 untuk emiten SMIL. Bisa dilihat di sini secara bandarmologinya sendiri untuk emiten SMIL ini tidak bagus ya. Dengan catatan untuk bandar broker CP sendiri di sini distribusi sangat banyak sekali di 5.700.000 lot, hampir 6 juta lot. Di rata-rata harga penjualan dia di 212. Lalu di sini yang akumulasi terpecah menjadi banyak sekali emiten yang melakukan akumulasi. Ada dari AK, BQ, AT, XA, ZP, OD, dan yang lainnya dengan harga rata-rata keseluruhan bandar 229. Tetapi ada dari AK, BQ yang masih memiliki cukup harga atas di sini. Di rata-rata 275 dan 280. Kurang lebih 280 di sini ya. 280 ini untuk AK dan BQ sendiri sebagai area support dari akumulasi bandar. Cukup lumayan jauh di sini dari 216 ke 280. Tetapi untuk pendistribusian bandar sendiri di sini dari CP sendiri sangat dominan sekali ya di 212. Tentunya mungkin untuk harga saham ini sendiri di 2 hari terakhir kemarin sudah konfirmasi rebound kembali di area harga 200-an dengan target resistansi pertamanya di 230. Apabila 230 di breakout, tentunya ada indikasi melanjutkan kenaikannya dikarek kembali oleh market makernya yang ada di emiten ini hingga minimal ke 280.
Tetapi apabila tidak kuat melanjutkan kenaikannya di atas harga 230, tentunya ada indikasi untuk melanjutkan penurunannya di sini hingga ke area support berikutnya, menunggu rebound di area harga 184. Oke, itu saja mungkin analisa dari emiten SMIL ini. Secara bandarmologinya yang kurang menarik ya, karena terkonfirmasi dominan sekali yang melakukan distribusinya. Kita lanjut ke emiten kedua yang ada di grup top loser di minggu ini, ada dari Koka. Bisa dilihat di sini penurunan cukup lumayan dari harga 72 hingga sekarang berada di 59. Sempat turun hingga ke area harga 55. Untuk emiten ini sudah 2 kali ya menyentuh hampir atau di harga 50, tetapi diangkat lagi hingga ke harga 95, bahkan sempat ke area harga 100. Secara teknikal sebenarnya di sini bisa dijadikan area support yang pertama. Dari sisi candlestick di 2 titik ini dari harga 60 hingga 58 ini bisa dijadikan sebagai area support ya. Dari sisi candlestick tentunya apabila terkonfirmasi breakout di atas harga 60 bisa melanjutkan kenaikannya. Di sini juga ada area resistansi dari trendline bearish-nya. Kita buat garis dulu di sini. Tentunya apabila breakdown di area harga 58 di sini ada indikasi untuk melanjutkan penurunannya hingga ke area harga 50, maka tentunya harus hati-hati, mungkin di sini lebih ketat. Bisa melakukan cut loss saja apabila breakdown di area harga 58, atau bisa lebih amannya tunggu konfirmasi breakout di harga 60 dulu baru kita masuk di emiten ini. Tetapi sebelumnya kita coba cek dulu dari sisi bandarmologinya, apakah ada bandar yang masih mengakumulasi. Kita lihat di awal kenaikan di 24 April untuk Koka. Untuk Koka sendiri di sini terkonfirmasi menarik ya dari sisi bandarmologinya, dengan ada bandar di sini dari broker TP, akumulasi cukup banyak di 700.000 lot di area harga 77. Maka tentunya di sini apabila kita lihat cukup lumayan tinggi ya, 77, kurang lebih ada area resistansi juga di sini. Jadi di harga 77 ini adalah harga support dari bandarmologi dari broker TP sendiri. Jadi untuk emiten Koka ini sebetulnya secara teknikal pun masih sangat bagus selagi dia dijaga di atas harga 58. Mungkin boleh coba mulai diakumulasi, karena dengan catatan didukung dengan analisa bandarmologi yang cukup bagus di sini dengan bandar broker TP sendiri yang masih memiliki di area harga 77 dengan akumulasi yang cukup banyak di sini. Lalu didukung dengan beberapa broker di sini ada MG, EP, dan NI dengan sama kurang lebih harga rata-ratanya di area harga 70-an. Tentunya dengan sekarang yang berada di harga 59 ini masih sangat menarik untuk coba dimiliki selagi dia tidak terkonfirmasi breakdown di bawah harga 58. Oke, kita lanjut ke emiten yang berikutnya yang akan kita analisa. Yang ketiga ada dari Inet yang masuk ke grup top loser ya, Inet ini di minggu ini.
Bisa dilihat di beberapa minggu terakhir sempat naik hingga ke area harga 95. Ini sesuai gambar di beberapa minggu ke belakang sebelum terjadinya kenaikan ini. Sempat dianalisa apabila terbreakout di harga 78 ada indikasi melanjutkan kenaikan dengan resistensi pertama di 86, dan apabila breakout di 86 lanjut ke 95, ternyata terkonfirmasi breakout di 78 lanjut ke 86 breakout lalu menyentuh di 95, tetapi di 95 ini terkonfirmasi tidak terjadi breakout ya, malah mulai melanjutkan penurunannya kembali hingga sekarang kembali di bawah area resistansinya dan berada di harga 74. Apabila kita lihat secara teknikal, di sini ada area support dari sisi trendline bullishnya. Masih sangat menarik ya untuk emiten ini. Mungkin tinggal tunggu konfirmasi sideway beberapa hari ke depan setidaknya hingga rebound kembali. Karena apabila diakumulasi di sekarang untuk area support sekarang secara trendline bullishnya di sini ada di 67, tetapi apabila terkonfirmasi di beberapa hari ke depan melakukan sideway di bawah area resistansi di 78, tentunya sangat menarik lagi ya untuk emiten INET ini secara teknikalnya untuk sementara. Kita coba cek dulu dari sisi bandarmologinya untuk emiten INET. Di 8 Agustus. Bisa dilihat di sini secara bandarmologi kurang lebih secara akumulasi maupun distribusi sama-sama ininya ya. Sama-sama kuatnya yang melakukan distribusi maupun akumulasi dengan rata-rata harga di area harga 77, tentunya berarti kurang lebih di resistansi yang pertama ini 77-78 itu sebagai area support dari sisi bandarmologinya, sekaligus sebagai area resistansi dari sisi technical candlestick. Maka dari itu di harga 74 ini sudah lebih murah di area di bawah harga akumulasi bandar yang sekarang untuk broker YB sendiri. Tentunya apabila dikerek ke bawah lalu terkonfirmasi rebound di area support yang ada di garis merah sini, tentunya masih sangat menarik untuk emiten ini minimal sekali hingga ke area harga 78 untuk target TP1-nya. Lalu untuk TP2-nya jelas di 86 dan TP3-nya di 95. Oke, tapi secara keseluruhan, secara teknikal maupun bandarmologinya untuk emiten ENET ini masih sangat menarik untuk dimasukkan ke watchlist di minggu depan. Oke, kita lanjut ke emiten yang berikutnya, yang kelima di grup top loser, yaitu yang keempat ada dari BINO yang akan kita analisa Permaplasindo Tbk. Di sini dengan pelonjakan kenaikan cukup lumayan di beberapa minggu sebelumnya dari 140 hingga ke area harga 340-an. Lalu di 5 hari terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari harga 340 hingga ke 224. Tentunya di sini secara teknikal ada kenapa mungkin dia harus turun, muncul gap ya di sini cukup lumayan. Dari mungkin dia melakukan auto reject atas di sini di 214, lalu di pembukaannya langsung melakukan gap hingga ke 250-an. Akhirnya terkonfirmasi harus menutupi gap dulu di sini. Masih ada sedikit lubang gap di sini yang belum ditutupi di 214. Tinggal lebih sabar dulu hingga menutupi area harga 214 kalau dari secara teknikal ya. Lalu muncul candle rebound di area harga 214, tetapi apabila terbreakdown di harga 214 tentunya bisa coba tunggu di area support berikutnya mungkin ya untuk emiten ini.
mungkin kurang lebih di area sini. Untuk area support berikutnya di harga 186. Tetapi apabila harganya terjaga di atas harga 214, tentunya secara teknikal masih sangat menarik untuk emiten Beno ini. Kita coba cek dulu dari sisi bandarmologinya untuk konfirmasi dan lebih meyakinkan analisa kita di emiten Bino ini. Sebentar, kita coba cek lagi. Belum. Nah, baru terlihat. Di sini secara bandarmologinya sendiri terlihat ya. Ada terkonfirmasi lebih dominan yang melakukan distribusi dari bandar broker MG sendiri di sini dengan harga penjualan di 277 cukup atas. Lalu ada NI, YB, SARO dan yang lainnya dengan penjualan di 250-an kurang lebih. Lalu di sini yang masih melakukan akumulasi atau yang masih memiliki barangnya tetapi tidak terlalu signifikan, masih ada dari broker XL, YP, IF, CC, CP, PD dan yang lainnya terkonfirmasi. Ada beberapa broker retail di sini yang masih memiliki emiten ini di area cukup atas 260-an. Maka tentunya di sini secara bandarmologinya tidak menarik ya dari emiten Beno ini. Yang secara kita lihat di sini untuk bandar brokernya sendiri tidak terkonfirmasi ada ya dari emiten ini. Malah cenderung lebih lebih dominan yang melakukan distribusinya dari bandar broker MG sendiri. Tetapi secara teknikal sendiri, apabila kita tidak terpaku dengan bandarmologi untuk emiten Bino ini, selagi harganya dia di rebound kembali setidaknya di sini tunggu konfirmasi menutup masih ada celah sedikit di sini di area harga 216 hingga 214. Rebound saja di area 214 di area supportnya tentunya setidaknya dia bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Tinggal tunggu saja di sini untuk melakukan rebound di area harga 214. Kita bisa turunkan juga di sebagai area resistansi ya dari sisi ini. Dari sisi candlestick. Tinggal menunggu saja di hari Selasa nanti. Apabila pembukaannya dia terkonfirmasi muncul candle rebound, tentunya masih sangat menarik untuk emiten ini selagi kita mengakumulasinya tidak jauh di area support dari sisi teknikalnya, karena untuk emiten ini secara bandarmologinya sangat jelas sangat tidak menarik ya. Oke, kita lanjut ke analisa yang berikutnya, ke emiten yang kelima yang akan kita analisa ada dari Silo. Kita lihat di beberapa tahun ke belakang atau beberapa bulan ke belakang untuk emiten ini sendiri melakukan pola uptrend yang cukup kuat ya. Dari tahun 2023 awal melakukan kenaikan dari area harga 1.200-an sempat naik hingga ke harga 3.800-an. Kurang lebih sekitar 300% ya secara selama 2 tahun ini. Tapi sekarang sedang berada di area harga 2.950
Secara teknikal ada area support dari sisi trendline bullish di sini. Secara teknikal pun emiten ini sangat rapih ya, polanya masih sangat menarik untuk coba dimasukkan ke watchlist kita. Kita coba cek dulu untuk bandarmologinya sendiri dari emiten silo. Di tanggal, kita cari yang terdekat dulu, dari awal dia melakukan penaikan cukup signifikan di 28 Agustus. Belum muncul. Kita coba cek. Bisa dilihat di sini ya, waktu dia melakukan kenaikan yang cukup signifikan di area harga 2.700-an hingga ke area harga 3.800, terjadi akumulasi besar-besaran di sini dari bandar broker BK, AK khususnya, dan BK sendiri dengan rata-rata akumulasi mereka masih memiliki di area harga 3.000-an di sini. Tentunya masih sangat menarik ya untuk emiten ini. Selagi dari broker AK sendiri ini tidak melakukan penjualan atau tidak melakukan cut loss hingga ke area bawah, kita tandai di area 3.000 ini sebagai area support dari sisi bandarmologi dari bandar broker AK sendiri. Jadi secara teknikal pun masih sangat menarik ya untuk pola dari emiten silo ini. Masih menunjukkan bahwa saham ini sedang bergerak di pola trendline bullishnya. Dengan posisi bandarnya pun masih menarik karena masih kuat ya dari sisi bandarmologinya pun yang melakukan akumulasi dengan bandar broker AK sendiri di sini. AK dan BK ini biasanya dengan ini ya, broker asing apabila kita lihat. Bentar. Ya, AK dan BK ini broker asing kurang lebih terkonfirmasi. Jadi secara keseluruhan untuk emiten silo ini secara teknikal yang sekarang harganya berada di bawah harga 3.000, lalu dengan akumulasi bandar dengan harga rata-rata harga 3.000-an, tentunya emiten ini masih sangat menarik sekali untuk dilakukan akumulasi di hari pembukaan nanti. Oke, kita lanjut saja analisa ke emiten yang berikutnya yang masuk ke grup top loser di minggu ini. Yang selanjutnya ada dari ADHI. Dari saham-saham konstruksi ya, yang beberapa minggu terakhir atau beberapa bulan terakhir sempat melakukan kenaikan yang cukup signifikan. Ini beberapa emiten konstruksi ini ada dari PT PP, ADHI, dan yang lainnya yang masuk di grup saham syariah juga khususnya. Cukup signifikan di sini mengalami kenaikan. Saya juga sempat punya, tapi di PT PP-nya melakukan swing ya. Cukup lumayan kenaikannya dari harga 200-an kalau PT PP hingga ke area harga 500-an di beberapa bulan terakhir kenaikannya. Tapi untuk ADHI ini kurang lebih dari 180 hingga ke area 340-an. Ya, kurang lebih hampir sekitar 100% ya kenaikannya. Apabila kita lihat di sini secara teknikal ada area support dari trendline bullish, kita coba buat dulu. Terkonfirmasi sempat breakdown ya di sini di 2 hari terakhir melakukan breakdown dari garis trendline bullishnya, tetapi di penutupannya selalu terkonfirmasi
tutup masih di area atas dari trendline bullish-nya yang ada di sini. Lalu ada area support juga dari sisi candlestick. Kita buat di sini ya. Ini adalah area support dari sisi candlestick-nya. Dari harga 282 hingga 272. Sempat menyentuh harga tersebut juga di hari Kamis kemarin. Tapi secara teknikal masih menarik ya untuk emiten ADI ini selagi dia masih berada di atas dari trendline bullish-nya ini. Tetapi selanjutnya kita coba cek dulu dari sisi bandarmologinya di tanggal 20 Juni untuk emiten ADI Karya ini. Bisa dilihat di sini secara bandarmologinya secara akumulasi maupun distribusi tidak terlihat terlalu signifikan ya. Dari sisi akumulasinya maupun distribusinya sama-sama kuatnya di sini, dengan banyak broker asing di sini malah yang melakukan distribusi, lalu broker-broker swasta di sini yang melakukan akumulasinya. Dengan rata-rata akumulasi kurang lebih di sini di average 281, harga penutupan kemarin di 284. Tentunya berarti harga 280 ini sebagai area harga akumulasi beberapa broker yang sekarang, lalu didukung dengan harga sebagai area support dari sisi technical candlestick di area harga tersebut. Maka tentunya berarti di sini secara teknikal untuk emiten ADI ini masih sangat menarik selagi dia berada di atas area supportnya dari trendline bullish-nya, tetapi tidak didukung dengan bandarmologi yang bagus, karena di sini untuk bandarmologinya sendiri tidak ada bandar yang khusus melakukan akumulasi yang cukup besar di emiten ADI ini. Oke, mungkin itu saja ya untuk analisa saham-saham yang berada di top loser di minggu ini. Tentunya bisa dicek apakah masih memiliki dari emiten-emiten yang barusan kita analisa, atau yang belum punya pun masih bisa coba dilirik untuk analisa emiten ini, yang secara beberapa emiten tadi masih ada yang menarik untuk coba diakumulasi selagi kita membelinya tidak jauh dari area harga supportnya atau di bawah harga akumulasi bandarmologi. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.